Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat Islam dan nikmat iman serta nikmat kesehatan sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan terus semangat dalam mengikuti pembelajaran yang mudah, menyenangkan dan menyentuh hati. Selamat datang di pembelajaran interaktif. Sudah siap? Kalau sudah, Bapak akan mengajak kalian untuk berkeliling kembali ke zaman dahulu untuk melihat kitab-kitab Allah apa saja dan bagaimana pembahasannya. Mari ikuti penjelasan berikut ini. Ada sejumlah kitab Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Sebagian disebut dengan kitab, sebagian lainnya disebut suhuf. Kitab adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul yang dibukukan dalam satu kumpulan utuh menjadi kumpulan wahyu. Sementara suhuf adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul tapi masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Kitab Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Sementara suhuf yang disebutkan adalah suhuf Ibrahim dan Musa. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Allah berfirman di dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 44 bahwa kitab Taurat merupakan petunjuk bagi Nabi Musa dan nabi-nabi dari Bani Israel sesudahnya sampai kepada Nabi Isa. Kitab Taurat diturunkan sebagai pedoman bagi Bani Israel yang kemudian disebut sebagai bangsa Yahudi. Sepeninggal para nabi dari Bani Israel, kitab Taurat digunakan oleh tokoh-tokoh dan pendeta Yahudi sebagai undang-undang. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud. Nabi Daud merupakan salah satu nabi dari Bani Israel. Sebagai nabi dari Bani Israel, Nabi Daud menggunakan kitab Taurat untuk memutus berbagai perkara orang-orang Yahudi. Namun kepada Nabi Daud, Allah juga menurunkan kitab Zabur, namun tidak berisi hukum-hukum perkara seperti kitab Taurat. Namun kitab Zabur terdiri dari 150 surah yang berisi nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa. Seperti halnya Nabi Musa dan Nabi Daud, Nabi Isa juga merupakan nabi dari Bani Israel atau bangsa Yahudi. Menurut Quran Surah Al-Maidah ayat 46, Allah menurunkan Injil kepada Nabi Isa untuk menyempurnakan isi Taurat yang telah berakhir masa berlakunya. Dalam hal ini, kitab Injil berfungsi untuk membenarkan kitab Taurat yang mengandung nilai-nilai yang dapat menyelamatkan umatnya dari kesesatan dalam akidah maupun amal perbuatan. Kitab Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran merupakan wahyu Allah terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi dan membenarkan kitab sebelumnya, yakni Taurat, Zabur, dan Injil. Meskipun demikian, Al-Quran memiliki syariat tersendiri yang berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Syariat yang terdapat di dalam Al-Quran berfungsi menggantikan syariat yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Tradisi dan sejarah yang berbeda menyebabkan kitab Taurat yang diyakini oleh bangsa Yahudi dan kitab Injil yang diyakini oleh umat Nasrani pada saat ini berbeda dengan kitab Taurat dan Injil yang dimaksudkan dalam Al-Quran. Suhuf Musa dan Ibrahim adalah lembaran-lembaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Lembaran-lembaran ini sudah hilang dan tidak diketahui isinya. Namun, sebagian isi suhuf-suhuf ada yang diberitakan di dalam Al-Quran dan hadis. Misalnya, ajaran suhuf Nabi Musa
dan Nabi Ibrahim yang terdapat di dalam Quran surah An-Najm ayat 36 sampai 41, yang mana dijelaskan: 1. Seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. 2. Manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. 3. Perbuatan manusia kelak akan diperlihatkan kepadanya. Setelah mendengarkan penjelasan ini, begitu dahsyatnya Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang mana Al-Quran menyempurnakan kitab-kitab terdahulu, sehingga tidak akan ada perbedaan penafsiran di dalamnya. Lantas, kita sebagai generasi saat ini, maka wajib kita untuk menjaga Al-Quran dengan cara menjadi generasi pencinta Al-Quran, dengan selalu membacanya, mengamalkannya, dan mentadaburi isinya. Semoga pembelajaran kali ini dapat menambah wawasan kita semua agar memahami kitab-kitab Allah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.